Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 481 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan harian Selasa 2 Februari 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Parmahan nadenggaddo anggoa, diseahon parmahan nadengganido hosana, humokop akka biru-biruna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saat seekor gajah masih bayi, pelatih menambatkan bayi gajah tersebut ke sebuah tiang dengan seutas tali. Bayi gajah tersebut mencoba melepaskan diri dari ikatan tali tersebut, meronta dan meronta, menarik-narik tali tersebut, tetapi ia gagal. Akhirnya ia menyerah karena mengetahui bahwa usahanya itu sia-sia. Akan tetapi, ketika bayi gajah tersebut bertumbuh dan menjadi gajah dewasa, besar dan kuat, ia gagal untuk menyadari bahwa ia dapat dengan mudah untuk memutuskan tali tersebut dan membebaskan diri dari ikatan itu. Namun gajah dewasa yang terikat dengan seutas tali tersebut tetap mengasumsikan bahwa ia tidak dapat melepaskan diri. Maka ia berhenti berusaha untuk lepas. Begitu Susan Poyler menuliskan tentang elephant syndrome. Saudara-saudara, jangan kita sampai merasa seperti seekor gajah dewasa yang terikat, berkata dalam hati tidak akan berhasil, saya tidak akan didengar, ide saya tidak akan diterima, saya mungkin akan diejek, pertanyaan saya mungkin akan dianggap konyol atau lucu, permintaan pertemanan saya akan ditolak, dan lain-lain dan sebagainya. Jika itu sedang Anda hadapi, jangan khawatir.
kita memiliki solusi Alkitabiah. Seorang gembala menghabiskan banyak waktu dengan dombanya, dan sebagai hasilnya mereka mengembangkan tingkat keakraban dan keintiman satu sama lain, domba dengan gembala dan gembala dengan domba peliharaannya. Gembala mengenal masing-masing domba dengan cukup baik untuk memberi mereka nama, baik berdasarkan penandaan atau perilakunya. Dan domba juga akan menjadi terbiasa dengan gembala mereka, cara dan suaranya, dan mereka akan mengembangkan perasaan apakah dia peduli atau tidak, dan apakah dia dapat dipercaya. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering disebut sebagai gembala bagi umat Israel. Misalnya dalam Mazmur pasal 100, kita membaca bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan Daud, mantan gembala, dengan indah menggambarkan hubungannya dengan Tuhan dalam istilah-istilah itu. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, Yesus memberikan ilustrasi tentang kandang domba. Ingat, kandang domba adalah kandang untuk domba dengan 4 dinding, tanpa atap dan 1 pintu. Seorang pencuri atau perampok akan mencoba memanjat tembok untuk masuk ke kandang domba. Tetapi seorang penggembala jelas akan datang melalui pintu gerbang. Dia akan memanggil domba-dombanya sendiri, dan mereka akan mengenal suaranya, dan dia akan memimpin mereka ke padang rumput yang hijau. Yesus kemudian mengatakan bahwa ia adalah pintu gerbang bagi domba-dombanya. Kemudian Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik, yang memelihara domba-dombanya, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih mengagumkan dari seseorang yang menyerahkan nyawanya dengan satu tujuan. Yesus mati untuk memberikan kehidupan bagi domba-dombanya. Dia mati demi domba. Dalam Perjanjian Lama, ribuan domba telah dikorbankan sebagai persembahan dosa bagi gembala mereka. Sekarang Yesus, gembala yang baik, mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Yesus mengenal domba yang berada di bawah asuhannya sekarang, dan juga mereka yang akan berada di bawah asuhannya di masa depan. Dia mengenalnya semuanya. Alkitab mengatakan Allah Bapa mengasihi anak sebelum penciptaan dunia. Yohanes pasal 17 ayat 24. Yesus telah dipilih untuk mati bagi kita
sebelum penciptaan dunia. 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Kitab Wahyu menyebut Yesus sebagai anak domba yang disembelih sejak penciptaan dunia. Wahyu pasal 13 ayat 8. Kita dipilih di dalam Kristus sebelum penciptaan dunia. Efesus pasal 1 ayat 4. Titus 1 ayat 2 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan sebelum permulaan waktu. Saudara-saudara, inilah kebenaran yang indah yang Yesus ajarkan. Kasih Allah Bapa bagi Yesus anak Allah terikat sejak kekekalan dan rela mengorbankan dirinya untuk umatnya, untuk domba-dombanya. Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan kasih Bapa dan anak. Allah Bapa mengutus anak satu-satunya untuk mati bagi kita. Yesus dengan rela menyerahkan hidupnya untuk membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudara, siapakah gembala Anda hari ini? Jenis perawatan apa yang diberikan oleh gembala Anda kepada Anda? Apakah dia membimbing Anda ke padang rumput hijau dan ke air tenang? Apakah dia memulihkan jiwa Anda yang lelah? Apakah dia membimbing Anda di jalan kebenaran demi namanya? Saudara-saudara, banyak orang seperti domba membutuhkan seorang gembala untuk melepaskannya dari jerat, mengarahkannya ke tempat berair tenang dan berumput hijau. Hanya Yesus yang dapat merawat hidup kita dengan baik. Dia adalah gembala yang baik. Dialah yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dialah yang mengenal domba-dombanya dalam hubungan pribadi yang amat dekat. Dialah yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Dia adalah gembala yang baik. Tidak ada yang lain. Maukah Anda menyerahkan hidup Anda untuk digembalakannya? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah kepada kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah gembala kami yang menyelenggarakan kehidupan kami. Kepadamulah kami berserah. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 481 ayat 2. Di kayu salib.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.